Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Jadi pada hari ini, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai stack dan queue. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi di sini terdapat 2 anggota dalam kelompok ini. Yang pertama ada saya sendiri atas nama Koma Agustin Cynthia Dewi dengan NIM 201-509-1009, dan rekan saya atas nama Ida Bagus Ketut Sandi Sutra dengan NIM 201-509-1017. Jadi di sini ada 2 materi yang akan kami jelaskan. Untuk materi yang pertama, menjelaskan mengenai konsep, algoritma, dan implementasi dari stack. Dan untuk materi yang kedua yaitu menjelaskan mengenai konsep, algoritma, dan implementasi dari queue. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Sandi dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum masuk ke materi tentang stack, berikan saya waktu untuk menjelaskan abstrak data type. Dalam terminologi, pemrograman berorientasi objek, pada umumnya kita mengenal suatu struktur data bentukan pengguna yang disebut sebagai ADT atau bukan kepanjangan dari abstrak data type. Ini merupakan pengganti struktur data primitif yang telah terdefinisi dalam bahasa pemrograman tertentu. Dalam presentasi kali ini, kita akan mempelajari beberapa ADT statis, yang dimana ADT ini menggunakan lokasi memori secara tetap. ADT yang kita pelajari adalah stack dan queue. Stack dalam ilmu komputer merupakan sebuah koleksi objek yang menggunakan prinsip LIFO, last in, first out, yaitu di mana data yang paling terakhir kali dimasukkan akan menjadi yang pertama kali untuk dikeluarkan dari tumpukan tersebut. Operasi yang ada dalam stack, yang pertama ada push, di mana operasi ini bertujuan untuk memasukkan atau menginputkan elemen ke dalam stack. Yang kedua pop, untuk penghapusan elemen atau pengeluaran elemen. Yang ketiga is full, untuk mengetahui apakah tumpukan sudah penuh atau belum. Yang keempat ada is empty, untuk memeriksa apakah tumpukan kosong atau tidak. Yang kelima pick, untuk mengetahui elemen teratas dari tumpukan. Yang terakhir, yaitu melakukan clear, yang dimana ini bertujuan untuk menghapus seluruh elemen atau membersihkan elemen pada tumpukan. Algoritma dasar dari penggunaan stack, yaitu sebagai contoh menambah elemen, di mana pertama kita akan mendeklarasikan i sebagai elemen dalam tumpukan. Dan operasinya if jika i merupakan sama dengan dari banyak tumpukan, maka tumpukan data bisa dinyatakan penuh. Jika tidak, maka tumpukan data akan bertambah sebagai elemen baru. Output yang dikeluarkan yaitu tumpukan data tersebut. Kemudian algoritma kedua yaitu mengurangi elemen. Pertama, mendeklarasikan i, yaitu elemen dalam tumpukan. Jika i sama dengan kosong, maka tumpukan data tersebut kosong. Jika yang lainnya, maka tumpukan data akan berkurang. Outputnya sama seperti tadi, yaitu melakukan tumpukan data tersebut. Implementasi stack dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama seperti menumpuk koran, yang kedua seorang yang sedang mencuci piring, yang ketiga tumpukan batu bata yang sedang diturunkan dari mobil, yang keempat yaitu membuat sate yang menusukkan daging satenya ke tusukan. Yang terakhir yaitu tumpukan compact disk atau biasa dipanggil dengan CD. Ini merupakan implementasi dalam bahasa C. Nah, ini merupakan operasi-operasi yang ada dalam programan tersebut. Dalam kasus pertama, jika is empty-nya sama dengan 1 atau true, maka tumpukan tersebut masih kosong. Jika
isEmpty-nya sama dengan 0 atau false, dan isFull-nya juga false, maka tumpukan tersebut tidak kosong atau belum terisi penuh. Jika yang lainnya, maka stak dinyatakan tidak kosong dan sudah penuh. Kasus kedua, yaitu jika isFull sama dengan 1, maka stak tersebut penuh. Jika tidak, maka menginputkan kembali elemennya dengan push atau menambahkan elemen. Kemudian cetak tumpukan paling atas dan isFull dan isEmpty sebagai status penuh antrian atau antriannya kosong. Kemudian kasus ketiga, yaitu tumpukan data yang dikeluarkan adalah yang paling atas. Yang keempat merupakan pengosongan stak. Kemudian operasi push di sini bertujuan untuk menambahkan tumpukan yang paling atas dengan yang baru. Kemudian operasi pop, tumpukan akan dikurangi 1, yang dimana yang dikurangi merupakan yang paling atas. Kemudian operasi isEmpty merupakan tumpukan teratas berada di posisi ke 0, maka stak masih kosong. Jika yang lain, maka stak tidak kosong. Kemudian yang terakhir ada operasi isFull, di mana tumpukan teratas berada pada kapasitas maksimum, maka stak tersebut sudah penuh. Jika yang lainnya, maka return-nya 0 atau stak belum penuh. Ini merupakan output dari operasi tersebut. Jika memilih pilihan 1, maka dinyatakan stak masih kosong karena belum ada penambahan data. Kemudian untuk penambahan data, maka dengan memilih opsi 2, dan kemudian masukkan data yang diinginkan, seperti pada contoh di gambar yaitu 1, dan data yang paling atas merupakan 1. Kemudian, jika ingin menambahkan lagi, maka data yang paling atas merupakan data yang akan dimasukkan, yaitu seperti pada contoh di gambar, yaitu angka 2. Kemudian, jika stak sudah penuh, maka isFull akan bertanda 1, yaitu true, di mana stak itu sudah penuh. Jika ingin memasukkan lagi, maka tidak bisa, yang dimana mengeluarkan output stak penuh. Kemudian, untuk mengeluarkan, yaitu dengan memilih pilihan ketiga, di mana yang dikeluarkan merupakan yang paling atas. Maka yang dikeluarkan adalah data yang bernilai 5. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Cynthia. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk materi yang kedua mengenai Q akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama, konsep mengenai Q, di mana Q ini merupakan Q atau antrian ini tergolong sebagai struktur data first in, first out, yaitu elemen pertama yang dimasukkan ke dalam antrian akan menjadi yang pertama juga dikeluarkan dari dalam antrian. Selanjutnya, di sini ada 7 operasi dalam struktur data Q. Untuk yang pertama yaitu create, yang berfungsi untuk menciptakan dan menginisialisasi Q atau antrian. Yang kedua enqueue yang berfungsi untuk menambahkan elemen ke dalam antrian. Yang ketiga dequeue yang berfungsi untuk menghapus elemen terdepan atau pertama dari antrian. Yang keempat isFull, yaitu operasi yang berfungsi untuk mengetahui apakah antrian sudah penuh atau belum. Yang kelima isEmpty yang berarti kebalikan dari isFull, yang fungsinya untuk memeriksa apakah antrian kosong atau tidak. Yang keenam ada operasi clear untuk membersihkan elemen pada antrian. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh untuk tampil untuk menampilkan data-data atau nilai-nilai elemen antrian. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai algoritma dasar dalam program Q. Untuk yang pertama yaitu algoritma untuk menambah elemen dalam antrian,
di mana I dideklarasikan sebagai elemen dalam antrian. Jika I sama dengan banyak antrian, maka antrian data berarti penuh, dan artinya antrian tidak dapat diisi lagi. Namun jika else, maka antrian data dapat diisi dengan elemen baru di belakangnya. Selanjutnya, algoritma untuk mengurangi elemen, di mana I yaitu masih elemen dalam antrian. Untuk I 1 to N, atau dari antrian pertama sampai antrian kesekian, maka lakukan jika I kosong, maka antrian data kosong, sehingga tidak ada elemen yang bisa dikeluarkan. Jika else, maka antrian data akan dikeluarkan satu persatu, mulai dari yang paling depan atau bagian head. Selanjutnya, mengenai implementasi struktur data queue. Untuk yang pertama yaitu implementasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada saat seseorang mengantri di sebuah bank. Yang kedua ada antrian loket pembelian sebuah tiket pesawat, kereta api, dan lainnya. Dan yang ketiga antrian pada saat ke dokter, di mana orang yang pertama mengantri akan mendapat posisi paling depan dalam antrian. Dan orang yang berada di posisi paling depan, maka orang pertama tersebutlah yang mendapatkan pelayanan atau pengobatan pertama. Selanjutnya yaitu implementasi queue dalam bahasa C. Untuk yang pertama yaitu seperti program yang terlihat pada layar. Untuk yang pertama void main, di mana maksimum queue yang bisa diisikan yaitu 5 elemen. Posisi head dan tail berada di min 1, yang berarti antrian tersebut kosong. Di bawahnya ada menu-menu yang bisa dipilih dalam operasi queue ini. Nah, selanjutnya, dalam kasus pertama, yaitu kasus NQ atau menu NQ untuk menambah antrian, jika elemen tail kurang dari 4, karena dimulai dari 0, terdapat 5 elemen yang bisa masuk. Maka input data. Jika input data telah berhasil dilakukan, maka antrian tail akan ditambah 1, atau antrian yang ditambah yaitu antrian yang paling belakang. Selanjutnya, kasus yang kedua yaitu DQ atau mengeluarkan antrian. Jika elemen head kurang dari sama dengan tail, maka ada data yang bisa dikeluarkan. Selanjutnya, data yang akan dikeluarkan yaitu data yang berada di posisi head atau posisi paling awal atau paling depan. Namun, jika else, artinya Q sudah kosong, di mana posisi tail dan head sudah kembali ke min 1. Maka akan muncul peringatan Q kosong. Nah, untuk kasus ketiga, yaitu kasus untuk menu untuk melihat isi dari antrian, maka program akan melakukan proses looping dari head sampai dengan tail, sehingga akan muncul elemen-elemen yang terdapat dalam antrian yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya, adapun hasil dari program yang telah kami buat, yaitu hasil yang pertama, ketika user memilih pilihan 1, yaitu NQ atau menambah data antrian, maka user akan diminta untuk menginputkan data dalam antrian. Untuk hasil yang kedua yaitu user dapat mengisi data antrian hingga kapasitas maksimum, seperti pada contoh program yang telah kami buat. Karena kapasitas maksimumnya adalah 5, maka user dapat menginputkan data sebanyak 5 kali hingga antrian penuh. Selanjutnya, untuk gambar yang di sebelah kanan, user juga dapat melihat isi antrian dengan menu queue. Seperti contoh pada program, akan muncul data antrian yang telah diinputkan sebelumnya, yaitu data 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana 1 berada di posisi head dan 5 berada di posisi tail. Nah, untuk gambar di sebelahnya,
Ketika user memilih menu DQ atau mengeluarkan antrian, maka antrian yang paling pertama dikeluarkan adalah antrian yang paling pertama masuk juga, karena menggunakan prinsip FIFO, yaitu first in, first out. Seperti pada contoh program yang telah kami buat, data yang paling pertama dikeluarkan adalah angka 1, karena 1 adalah data yang paling awal masuk. Selanjutnya, untuk hasil program yang terakhir, yaitu user dapat melakukan program DQ hingga data dalam antrian habis. Seperti pada contoh program yang telah dibuat, akan terdapat peringatan Q kosong ketika data dalam antrian telah habis. Jadi, sekian presentasi dari kami. Jika terdapat salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Terima kasih.